Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hai guys, halo Harudo di sini. Apa kabar? Yang nanyain apa kabar tumben-tumbenan malah kabarnya nggak baik. ya, Lagi nggak enak badan. Tapi nggak apa. aku curiga dia terkena beberapa virus. Enggak lah, kalau virus sih nggak kena sakarin kemarin. Sakarin? Oh, kenapa? Salah tempat nongkrong. Gak ada yang salah lah, yang salah produknya. Iya betul. Terlepas dari itu kita ini podcast bakal tayang kemungkinan di tanggal 14 besok ya. Ya, aku nggak mungkin dong ngucapin Happy Valentine to you, right? Ya, true. Tapi Happy Valentine itu budaya serapan. Itu bukan budaya kita sebetulnya. Oh, kalau orang bilang apa? Haram. Haram. Karena kalau kita tarik memang sejarahnya dulu, ini memang dari Roma kalau aku tidak salah. Santo Valentine itu dari Roma. So ini budaya yang udah beratus-ratus tahun lalu dari Roma. Tapi kita nggak mau narik ke budayanya dulu. Ya sudahlah, yang sudah jadi budaya, what happened ya udahlah ya. Yang mau kita bahas, yang masih terjadi. Menarik. Apa yang masih terjadi apa? One of the fun fact about Valentine adalah 50% sekian. Aku ini before take aku sempat ngumpulin data 50% sekian wanita memutuskan untuk mengakhiri hubungannya jika dia tidak mendapatkan hadiah pada hari Valentine. Oke, terus? Tidak dikatakan memang hadiahnya apa. Right. Tidak dikatakan harus mahal. Ya, tidak. Tapi salah satu premis terkuatnya lebih dari 50%, berarti lebih dari mayoritas memutuskan hubungannya saat tidak mendapatkan hadiah saat Valentine Day. Yang aku mau coba tekankan adalah why so much pressure on this day? What's so special about it? Sampai kenapa kenapa sebuah hubungan harus bukan diletakkan tapi dihadapkan kepada suatu jurang, dan jurangnya itu cuma sebuah hadiah di Valentine Day. Why? Give me something kok. Oke, ini berarti aku harus berpikir layaknya wanita ya. Coba iya dulu. Dong. Ya, boleh dong, boleh. Oke, yang pertama adalah mungkin wanita lebih senang untuk diberikan gift or surprise. Oke, gift or surprise. Pertama. Yang kedua, mungkin wanita lebih merasa sedikit lebih terlihat jauh disayang. Okay. Pada saat ada entah mungkin gift, entah mungkin just gestur, gestur. Tapi aku potong dikit di sini. This one is very true karena around 10-15% wanita mengirimkan bunga ataupun hadiah kepada dirinya sendiri di hari Valentine. Oke, kalau ini sampai sini aku hilang nih Hudan. Because ini mungkin linkage ke kenapa lebih dari 50% wanita tuh sampai mengakhiri hubungannya. Because they take this so seriously. They see this as a symbol. They see this as a achievement, accomplishment. So when they don't get anything, mereka merasa gagal dan mereka merasa kalah terhadap wanita-wanita lain mungkin. Ini masih bermungkin ya. Di sekitarnya yang mendapatkannya. So one way to show bahwa ada yang ngasih hadiah, ya kirim sendiri. Which is crazy. It's not on my logic. At the beginning aku juga nggak bisa mencernanya. Sampai aku mencoba melihat bahwa ya kalau sampai orang lebih dari 50% mengakhiri hubungannya demi gift, berarti ini giftnya ini simbol hadiahnya dia dapat waktu Valentine-nya nih terlalu bermakna. Gila, berarti banyak banget ya hadiahnya ya. Ada self reward. Oke, kita breakdown deh. Setahun nih ya. Ya, setahun. Ulang tahun. Oke. Anniversary. Oke. Valentine. Oke. Self reward.
Oke. Mungkin kalau yang Lebaran dan Lebaran, kalau yang Natal. Oke. Terus apa lagi? Mungkin ada achievement di tahun itu, let's say graduation. Oke. 6. What kind of? Itu baru yang bisa disebut. Belum yang dirayakan. Contoh baru selesai proyek kecil di kantor atau apa yang tetap dirayakan juga. Memang banyak. Ya memang hidup ini ya cara menikmatinya adalah dengan celebration. Tapi celebration is okay with me. I still celebrate here and there. Tapi aku tidak menghilangkan core-nya. Core dari hari kasih sayang itu kan kasih sayangnya, bukan hadiahnya nggak sih? Aku jadi mulai ketika aku mulai mempelajari topik ini, aku mulai dig in saat keresahan hit me, aku nyari tahu dulu. Kenapa coklat? And then aku cari faktanya, tahun 1800-an, dokter tuh ngasih kita patient saran buat mengurangi rasa patah hati itu dengan memakan coklat. Karena coklat memang ada sesuatu kandungannya yang membuat kita sedikit lebih bahagia. Mengurangi stres. And then, kenapa ini harus dijadikan sesuatu hadiah wajib di sebuah hubungan yang baik-baik saja? Ya dong. Kecuali ini hubungannya gak baik-baik aja dikasih coklat cocok dong supaya mengurangi rasa perihmu menghadapiku. Okay, let's say. But I'm trying to see. I'm not get the point. Ya mungkin ada orang yang memutuskan hubungan cuman gara-gara Valentine. But that's childish menurutku. Really childish, I think. Ya, dan gini. Okay, hadiah memang tidak disebut apa. Tapi hadiah dua yang paling famous itu adalah bunga dan coklat. Aku sih lah coklat. Personally, aku suka coklat. Coklat memang ya adalah di unsur menenangkan ini dan itu. Dan dimakan masih ada gunanya. Don't you think? Ya. Ya dong, coklat dimakan kenyang. Ya. Oke, kalau bunga apa yo? Gini. I could understand ketika bunganya itu cuma dijadikan simbol. Let's say 2 tangkai rose. It's cute, 2 tangkai rose. The gesture. Lah. Bukan sampai 1 bouquet, I don't know, God knows segede apa. It's your money, true. Spend whatever you like. But esensinya apa? Mungkin akan melambangkan keromantisan. Alright. Aku berpikir selayaknya orang biasa aja. Oke. Oke, kalau kita mau narik dari sisi romantisnya, I suggest lebih ke maybe fancy dinner. Aku lebih ke arah situ sih. On Valentine's Day, I sudah try to skip the bouquet yang eksesif ya. Ya maybe 1-2 tangkai menurutku itu simple. Tapi I rather buat spend my money atau resources sama orangnya daripada cuma ngasih barang yang nggak jelas untungannya. Mending aku take her to a fancy dinner, spend time, maybe open a wine or 2 glass of wine, talking, and then ya di situ romance-nya menurutku lebih baik daripada aku ngirim excessive bouquet and then do nothing about it. Cuman selamat Valentine ya sayang. What's the point? Gini. Pertanyaannya mungkin akan sedikit dibalik. Alright. Kalau buat teman-teman yang mungkin menunggu diberikan bouquet or something else. Alright. Gimana kalau kalian diberikan bouquet? Okay. Tapi orang itu tidak bisa hadir pada saat Valentine. Jadi yang datang cuma bunganya ya? Yeah. Did you still acceptable with that? Okay. Dengan circumstances-nya apa dulu nih? Kita harus breakdown sedikit kali ya. Kenapa dia nggak bisa di situ? Is it working? Maybe working, maybe kita nggak pernah tahu. Maybe mungkin pas itu ada acara apa atau apapun itu. Karena menurutku itu hanya simbolik aja sih. Sure, I agree. Dan simbolik tidak harus selalu ada kan? Betul. So mungkin apa yang kalian mau, I don't get
for Valentine ya. Oke. You want to treat like a queen in that night. Oke, di hari tersebut ya. Tapi after that biasa aja. Bukan masalah biasa aja, mungkin malah sampai yang secuek itu atau segala macam. Oh, jadi gapnya terlalu besar ya. Jadi ketika Valentine tiba-tiba dia cowoknya jadi someone else, jadi orang lain. Itu juga menarik, point of view yang sangat menarik bahwa banyak cowok yang effort terlalu tinggi di hari tersebut saja sampai di hari lainnya beneran kayak ya ibarat gini. Who the hell are you? Selama 2 bulan, selama 2 tahun mungkin mereka bersama. Selama 2 tahun itu cuma ceweknya bener-bener ngerasain jadi pasangan cuma 2 hari. Ketika Valentine Day, maybe 4 hari sama ulang tahunnya. I think that's not healthy. Dari segi hubungan dan dari segi framing ya. Ini juga framing. Ini framing yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Kita nggak apa-apa menurutku masih celebrating Valentine, nggak apa-apa. Tapi jangan jadiin celebrating Valentine itu sebagai suatu yang membebani. Mas juga itu sesuatu yang nggak bagus. Keharusan itu nggak bagus untuk di hal ini karena kalau kamu belum bisa ngekomunikasi dengan pasanganmu, is Valentine also important for him? Takutnya enggak. Dan dia sudah berusaha ngeluarin effort buat beli coklat aja mungkin for him ya, di point of view si cowok. At least I tried. Ya dong, buat orang yang bahkan gak sama sekali peduli. At least I tried. I already buy you a chocolate and then aku datang ke rumahmu dan ngasih. Buat cowoknya mungkin seperti itu. Nah, dengan majunya teknologi sekarang, nggak cuma sosial media yang aku mau coba tekanin, K-drama, Western drama, di mana itu sangat bisa kita akses di smartphone kita. It's so easy buat hidup kita nge-compare sama sesuatu yang uncomparable. Yang itu di movie, man. It's a movie. First of all, it's a movie. Turun dari movie. Di-compare sama content creator. Ya dong, pasti abis movie tuh comparison. Trust me, bro. Okay. Even you give a special person for a flower bouquet. Okay. Di hati kecilnya, mungkin di beberapa orang, nggak semua. Aku nggak mau mengeneralisir. Oknum, kalau ngomong di politik, oknum aja lah ya. Yang masih lebih mengharapkan bangkainya berupa uang yang dipajang, tau nggak? Money bouquet. Tren baru ini, baru. Thanks to beberapa orang yang memang bisa mengerti, it's not really need. Tapi buat orang yang tidak mengerti dan childismu kebangetan, kamu nggak tahu pressure kayak apa yang ada di cowokmu buat ngewujudin hal itu. Even bahkan mungkin dikasihnya 50.000 pasti akan kerasnya, bagus ya yang di kreator ini dia dikasihnya 100.000-an banyak kayak gini. What the hell? First of all itu creator. Dia melakukan itu untuk ditunjukkan. Self-branding juga. Of course. Nah, yang aku mau coba tekanin. Alright, gini. If I were a woman, aku bakal melihat kualitas laki-laki itu dari hadiahnya. Kalau dia ngasih aku 1 box coklat, 2 rose, dan hadiah yang ada gunanya, menurutku itu cowok yang ngerti how to spend his money. But not romantic for the other woman. True, but when you're getting older, ya karena masalahnya mereka belum older aja. True. Nah, tapi makanya gitu. When you're older, kamu masih mau nggak nuansa romantisnya? Masih lah. Masih. Even bahkan beberapa temanku yang married pun, just a little give her chocolate, it's gonna be sweet. Salah satu penjualan terbesar saat Valentine Day yang aku lupa sebut adalah gift card, kartu ucapan.
kadang tuh orang terlalu nge-emphasize pada benda ya. Bahkan suatu ucapan, if you really mean it, bagi yang nerima tuh sebetulnya it's also something. Ya. Itu yang mungkin karena budaya literasi negara kita ini juga kurang, mungkin memberi tulisan tuh aneh kali ya. Maybe. Karena when was the last time aku lihat ke acara ulang tahun itu ada kartu selamat, ucapannya. Biasanya cuma hadiah aja. Ya, ucapannya langsung di tangan aja ya, selamat ulang tahun ya. Nah, aku mau coba bilang bahwa you can get the romantic sense ataupun rasa sayangnya itu tersalurkan lewat kartu ucapan itu when you mean it, whatever you write di situ. And then 2 hadiah kecil yang aku bilang, maybe a small box of chocolate and then 2 rose atau bunga apapun yang disukai pasanganmu, and then gift that actually useful. I don't know, aku ngerasa ya, contoh ya, selama aku misalnya berpasangan dengan si A, aku tahu si A pasti butuh apa, aku tahu. Let's say dia kulihat kok kayaknya heelsnya udah agak pudar ya warnanya. I don't know, kalau sama-sama 1 juta mending beliin heels gak sih? Gimana? Kalau menurut kau gimana? Aduh, aku tuh terlalu banyak ingin diucapkan, cuman aku takut banget menyinggung. Jadi aku benar-benar dari tadi diem itu aku ngefilter kata-kata yang oke lah, aku nyalain dulu bentar untuk kasih. Biar agak dingin. Agak dingin. Gini. Aku selalu berpendapat dikasih ada memang ada beberapa orang yang memang kita kasih hati, mungkin beberapa mintanya ampela juga ya. Alright, banyak. Dimana saat kita sudah give something, oh come on, please give your attention about that. Don't ever compare to the other. Dan jangan menuntut hal yang menurutmu mungkin penting, tapi menurut kita effort saat aku memberikan ini barang itu tuh udah besar. Kamu jangan pernah menuntut lagi lah. Let's say I give you a chocolate, a little box chocolate. I give you 2 roses and little give maybe a wallet. Just terima. Apresiasi aja itu udah cukup. Jangan pernah sampai sekalipun, ya kok yang ini, padahal yang kemarin yang ini lebih bagus loh. Ya. Kalau enggak, ya coklatnya kok yang ini. Let's say hal yang simple lah. Satu coklat kan ada yang biasanya coklat with kacang mete sama almond. Why you choose mete? I'm love the almond. Oh come on. It's a simple thing. Enggak. Ini tuh kalau ini lebih ke don't know when to shut their mouth aja sih. Menurutku ini nggak tahu kapan harus diam, kapan harus ngomong aja. Bro, ini banyak kejadian bro. True. Tapi tahu nggak kok, ini salah satu budaya terburuknya Indonesia loh. Kita tuh nggak dididik buat membedakan hadiah dan kewajiban. Dan kita tuh nggak dididik buat ngomong terima kasih di kedua-duanya. Dong. Loh, orang tuaku berkewajiban nggak ngasih makan aku. Berkewajiban dong. Tapi aku tetap harus terima kasih tuh dikasih makan. Iya. Nah, sama halnya dengan hadiah. Orang tuaku nggak berkewajiban ngasih aku hadiah. Tapi ketika diberikan, ya responnya cuma terima kasih. Iya dong. Respon dari diberikan sesuatu itu terima kasih. Take the gesture. Jangan di-compare. True, whatever you say tadi, jangan di-compare. If you don't like it, kamu bisa tidak mengkonsumsikannya, atau bisa kamu simpan, atau bisa kamu jangan dikembalikan. It's true. Bisa kamu alih fungsikan mungkin. Ya, let's say coklat, kamu nggak bisa makan mete. Kamu cuma bisa tiba-tiba, kamu cuma bisa makan almond. Ya setelah dikasih,
ya kamu kasih ke orang. Selesai toh. Tapi tanpa harus memberikan dikasih tahu coklat yang kemarin kamu kasih lagi ke orang, kan nggak harus serut itu kan, right? Nah, kita terlalu nge-emphasize di kasih sayangnya, kita terlalu nge-emphasize diberikan kasih sayangnya tanpa kita tahu bagaimana cara merespon yang baik saat kita diberikan kasih sayangnya. Itu menurutku salah satu kekurangan negara ini. Bro, wait. Kita baru ngomongin couple Sorry. Karena aku melihat as a whole ya kok. Budaya terima kasih itu untuk negara yang setimur kita itu rendah loh kok. Tolong dan terima kasih itu berat harganya di Indonesia. Tolong, terima kasih dan maaf. Sama maaf ya. Padahal kita tuh katanya negara ketimuran. Yeah. Nah, mau aku coba tarik sekali lagi ke Valentine. Kalau kamu expect something from your partner, from your spouse, at least learn how to communicate it. Yeah. Kalau kamu main kuis tebak-tebakan sama your partner, dikasih yang gak sesuai sama yang kamu mau, it's on you. Ya dong. Kecuali kamu bilang terserah. Ya kalau terserah dikasih ibaratnya tutup pulpen, ya jangan marah dong. Kecuali terserahnya, ya udah saya yang beliin sepatu aja tapi terserah model apa. Yeah. Nah kalau dikasih tutup bolpen masih aneh, kan bilangnya sepatu. Itu the power of terserah. Ya. Terserah itu adalah suatu kata yang menurutku fungsionalitasnya lebih ngeri daripada simsalabim. Waduh. Serius, terserah itu kata-kata yang Alright. Nah, ketika terserah muncul, kamu tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai kamu mau, jangan salahkan dan jangan compare. Ya dong. Ya. Itu kamu sudah mengatakannya terserah. Nah, for me, buat cowok-cowok pendengar di sana, this is how I educate my partner. Aku bilang, maybe I say it a little bit harsh than yang aku akan bilang di sini. Of course. Rather than I give you flower, aku lebih ikhlas ngasih kamu benda yang kamu pakai. I don't need you to post my flower in social media so everybody know aku ngasih kamu hadiah. When I give you hadiah dalam bentuk apapun, you don't have to post it. I don't care. Aku ngasih, you happy, that's it. That's enough. Lo tujuanku ngasih kamu hadiah bukan buat flexing ke seluruh dunia bahwa I just give you, let's say I just give you misalnya Leontin. Nah. I don't care seluruh dunia ini tahu aku ngasih kamu Leontin. Percuma satu dunia ini tahu aku ngasih kamu Leontin, tapi Leontin yang gak kamu pakai. Yeah. Atau kamu not feeling happy about Leontin tersebut. But when I give you, you wear it every day, that's enough for me. Nah, itu yang mau aku coba ajak buat cowok-cowok yang sudah mulai mengenal relationship. Ya kecuali ketika kalian masih sangat bocah dan hubungan kalian masih seumur bawang, ya oke lah, ya udah kasih aja bunga atau coklat. Tapi ketika umurnya sudah mulai dewasa, sudah mulai ke arah serius, harusnya kalian tanpa tanya ya, kamu mau hadiah apa tuh udah tahu mau ngasih apa. Because you see your partner sering. Kelihatan, let's say, dia punya hoodie kok kayaknya sudah nggak layak tampil, atau dia kok kayaknya tas laptopnya butuh yang apa, ya akan kelihatan. If you truly care about her, tanpa tanya, kasih tahu. Oke, aku cukup setuju. Cuman dari sini yang dari tadi kita perbicarakan adalah mungkin request dari pasangan, atau mungkin bagaimana pasangan kurang sedikit menghargai atau segala macam. Sekarang ini aku balik yang buat ke cowok. Alright. Minimum, if kita tahu lah kondisi baru kayak gini. Alright. Cari duit sekarang susah. Yeah. Jika memang kalian menganut paham coklat adalah hukum wajib, give it to her. Okay. Itu tidak begitu mahal. Okay. Banyak promo di minimarket pada saat Valentine, right? Ya, tapi tolong ya. Mendingan
kalau daripada kalian ngasih coklat sejuta umat, mending kalian cari coklat yang agak harganya ekonomis tapi anti mainstream daripada kalian ke Maret. Itu coklat sejuta umat banget sih. Iya. Kadang sebel juga sih bayanginnya kalau dapat coklat sejuta umat. But maybe hanya mungkin pas saat itu yang masuk ke dalam budgetnya. Oke, kalau kita benar-benar lagi in the tight budget, ya sudah, yang bisa ya bisa. Iya kan? Oke. Tapi di luar dari itu bukan masalah gift yang kalian kasih. Aku tahu dengan kesibukan kalian untuk cowok, yang aku harapin di sini minimum spare your time with her. Ya. Fans. Itu minimum lah. Kecuali kalau memang ada halangan benar-benar yang tidak bisa diganggu gugat, kasih pengertian, diganti harinya. Saatnya. Yes. Menurutku itu jauh lebih gentle ya. I super agree about that. Dan yang terakhir, usahain sih pada saat memang kamu spare waktu itu, make that quality time. Yeah, make that day count lah ya. Ya, benar-benar itu tidak perlu dinner fancy kok. Iya. Tidak perlu dinner fancy. Mungkin sekedar jalan-jalan bersama, mengelilingi kota, atau mungkin makan entah mungkin roti bakar atau entah makan apapun. But do something sweet I think. At least sedikit effort juga lah buat cowoknya. Ya di plan sedikit lah, di plan sedikit. Bener. Cuman kan dalam hal ini aku nggak ngejudge karena ada beberapa orang mungkin yang it's so tight. Budget, my world for now. Maybe. Sure. Dan itu yang aku harapin. Yang mau aku highlight di sini is not all about the fanciness ya. The fanciness, no. It's about time and make it quality for you. Okay. Menurutku itu yang bisa aku konklusiin aja sih. Penutup dari aku kok. If you guys lebih mentingin hadiahnya datang daripada pasangan kalian yang datang, kalian harus pertanyakan hubungan kalian. Ya, I'm agree with that. Oke, paling itu aja kok ya. Ya, buat kalau kalian ada pengalaman romantis atau yang seru apa sih pas Valentine? Mungkin kebetulan pasangan kalian salah kirim bunga namanya? Waduh. Maybe bisa jadi. Bisa jadi dong. dong. Atau mungkin ada gift apa gitu yang aneh. Atau kalian disagree sama kami dan kalian bilang bahwa ya bouquet itu berapa segalanya. sih? Iya, berapa sih bouquet? Dalam setahun kan bisa ditabung atau yang bagaimanapun. Go ahead. Gak apa-apa. Share aja thought kalian. This is not debate. Kami akan hargai dan kami bahkan justru mau tahu opini kalian. Yeah. So, don't forget for comment in our YouTube or DM our Instagram in Crown Creative Media. So, mungkin buat episode kali ini Valentine kayak gitu dulu ya. Yeah. Happy Valentine buat yang merayakan. Okay. Meskipun beberapa orang akan bilang itu haram ya. Waduh, tidak ikut-ikut. So, gitu dulu. Aku Eko pamit. Aku Ade pamit. See ya. And bye-bye.